Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di sini. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing kepada teman-teman semua bagaimana pengalaman gue selama 3 kali mendaftarkan diri sebagai CPNS. Nah, di sini gue disclaimer dulu, maaf kalau ini gue agak bengkak karena nggak tahu tadi digigit semut atau apa gitu. Jadi agak bengkak nih. Cuma nanti kempes kok. Nah, teman-teman jangan gagal fokus ya. Jadi di sini gue akan menceritakan bagaimana pengalaman gue selama dari 2021 sampai 2024 gue mendaftarkan diri sebagai CPNS. Nah, di sini gue bakal ceritain semua ke teman-teman karena sekarang kan bertepatan juga dengan penerimaan CPNS tahun 2024 tahun ini. Nah, di sini siapa tahu teman-teman bisa belajar dari pengalaman gue, biar teman-teman gak ngelakuin kesalahan-kesalahan yang gue perbuat juga. Teman-teman bisa simak aja videonya sampai habis, oke? Nah, untuk yang gue lamar pertama itu adalah CPNS. Bukan CPNS sih teman-teman, lebih tepatnya Sekolah Ikatan Dinas. Jadi yang pertama gue lamar pada saat lulus sekolah, ngomong-ngomong gue lulus sekolah tahun 2020. Dan gue melakukan persiapan selama kurang lebih setengah tahun atau 1 tahun lah. Iya, 1 tahun. Untuk persiapan gue melakukan pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas, lebih tepatnya itu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan teman-teman, di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sana gue mendaftar dan administrasi lolos dan gue gagal di SKD teman-teman. Sayang banget karena di situ gue udah bekerja juga, jadi gue persiapannya nggak maksimal. Jadi gue belajar SKD itu di sela-sela waktu gue waktu istirahat bekerja. Nah, di situ gue mulai belajar. Jadi dibandingkan dengan teman-teman yang lain, persiapannya kurang maksimal lah. Jadi itu kesalahan gue yang gue lakuin saat gue melakukan tes seleksi Sekolah Ikatan Dinas pada bagian seleksi SKD-nya. Nah, di situ gue gagal di SKD teman-teman. Jadi gue mendapatkan skor waktu itu passing grade di 374. Nah, gue akan tampilin untuk kartu ujian gue. Nah, ini teman-teman, sorry ada angin. Nah, ini untuk seleksi Poltekip. Nah, ini kartu ujian gue. Jadi di sini gue ikut seleksi Poltekip dan gue gagal di SKD teman-teman. Jadi skor gue waktu itu 374. Dan kebetulan gue juga tulis skornya di belakang kartu ujian gue waktu nilainya keluar teman-teman. Kelihatan kan? Nah, dan gue juga print skornya teman-teman. Nah, ini skornya. Nah, buat teman-teman yang pernah tes Sekolah Ikatan Dinas pada tahun 2021 pasti tahu lah. Dan juga sampai per tahun ini mungkin udah bisa di print ya untuk skor Sekolah Ikatan Dinas ini, skor SKD. Kalau nggak salah juga CPNS bisa di print juga sih. Nah, di sini gue gagal di SKD dan nilai gue TWK 90, TIU 105, TKP 179 teman-teman. Jadi pada sesi gua tes itu gua peringkat 6. Jadi yang peringkat satunya itu skornya kalau nggak salah 428. Dan dia sekarang udah jadi taruna, udah mau lulus kalau nggak salah. Nah, di situ gua lumayan kecewa ya, karena gua sempet pede banget teman-teman dapat skor 374 dan ternyata banyak skor yang 400 lebih gitu. Jadi gua kalau nggak salah di peringkat nasional itu sekitar peringkat 3000-an. Iya, 3000-an kalau nggak salah. Kuotanya cuma sampai 900 doang kalau untuk pria. Jadi untuk yang pertama gue tes Sekolah Ikatan Dinas di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan gagal di SKD. Nah, yang kedua gue tes di ini teman-teman, sama, masih instansi yang sama, Kemenkumham, cuman penjaga tahanan. Nah, ini adalah formasi favorit nih, karena persyaratannya nggak terlalu sulit ya. Jadi banyak yang melamar waktu itu kalau nggak salah. Kuota yang gue lamar ini kalau nggak salah 2021 juga, sama bertepatan dengan waktu gue tes Poltekip juga. Nah, ini di sini 2021 gue ngelamar. Nah, ini untuk kartu ujiannya teman-teman. Nah, ini untuk kartu ujiannya. Dan sama gue gagal di SKD juga. Karena gak tahu kenapa teman-teman, kalau misalnya kita udah ngebagi fokus itu, kalau kita nggak terbiasa ya, otak itu untuk multitasking itu susah teman-teman, jujur, asli. Buat teman-teman yang pekerja, gue salut sih buat teman-teman pekerja yang bisa ngatur waktunya. Kalau gue jujur belum bisa teman-teman. Jadi di sini skor gue untuk saat tes penjaga tahanan 352 teman-teman.
Gue masih ingat banget, cuman gue kayaknya lupa nyatet di sini. Oh, gue nyatet teman-teman. Nih, ada di belakang. Nah, itu TWK 80, TIU 100, dan TKP 172. Jadi skornya 352. Dan itu skor yang sangat jauh banget. Saat gue ngetahuin skor ini, waktu gue ngerjain SKD, gue langsung udah anggap berlalu aja udah. Gue nggak terlalu berharap jauh karena skor segini juga bakal percuma teman-teman, karena banyak skornya yang 400. Mungkin kalau 300, 380, 370 itu udah pasti banyak banget. 352 mungkin tersingkirkan lah. Jadi itu untuk tes yang kedua, CPNS yang kedua, Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, di formasi penjaga tahanan yang kedua kalinya, dan gagal juga di SKD. Nah, yang ketiga, gua melamar di CPNS Kejaksaan Agung. Ya, Kejaksaan Agung. Dan gue tidak mencoba lagi di Kementerian Hukum dan HAM. Gue mencoba di Kejaksaan Agung karena kuotanya lumayan banyak teman-teman. Waktu itu gue ngelamar ini di tahun kemarin 2023. Kuotanya kalau nggak salah berapa ya? 3.000 kalau nggak salah deh. Iya 3.000. Ya 2000 atau 3.000 itu kuotanya. Banyak pokoknya. Jadi di situ skor gue anjlok banget teman-teman. Kalau nggak salah, nah di sini gue nggak nyatet karena gue kecewa banget teman-teman sama hasil skor gue. Karena di sini jujur di saat gue melamar CPNS Kejaksaan Agung ini sama sekali gue nggak ada persiapan. Jadi gue terima perperan skornya segitu. Skornya 317 teman-teman, coba bayangin. Skor gue 317 teman-teman, skor SKD parah. Target gue sebenarnya di situ tuh 400 ke atas gitu. Cuman dengan PD-nya tanpa belajar, tanpa persiapan, gue menargetkan skor untuk 400. Dan ternyata skor gue cuma 317. Ini teman-teman, untuk kartu pendaftaran. Nah, ini Kejaksaan Agung. Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini untuk yang ketiga kalinya, formasi penjaga tahanan atau pengawal tahanan. Nah, kalau nggak salah di Kejaksaan Agung waktu formasi pengawal tahanan ini paling rendah itu skornya 340 diterima teman-teman. Coba aja kalau gua skornya 350 atau 370 yang skor gua waktu tes CPNS Kemenkumham, mungkin udah lolos kali. Cuman kan kita nggak tahu di SKB-nya kan, karena SKB Kejaksaan Agung itu lebih sulit teman-teman dibandingkan SKD. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk tahun ini juga gua mendaftar, cuman gua nggak terlalu berharap banget teman-teman karena persiapan gua sama sekali nol. Gua mengandalkan pengalaman aja selama gue 3 kali ikut tes CPNS. Jadi gue juga nggak nganggur juga. Sekarang gue juga masih ada kegiatan yang lain, kerja, kuliah, dan yang lainnya juga. Jadi ini CPNS ibaratnya iseng-iseng aja lah. Mungkin nanti gue setelah lulus kuliah, gue baru fokus untuk belajar, dan gue fokus untuk menggapai apa yang menjadi tujuan utama gue, formasi apa yang menjadi tujuan utama gue, dan instansi apa yang menjadi tujuan utama gue. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin segitu aja gue berbagi pengalaman. Jadi buat teman-teman yang mau tes CPNS tahun ini, tetap semangat, belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah gue perbuat. Jadi teman-teman jangan sepelekan SKD, karena SKD itu adalah salah satu hal yang penting banget buat teman-teman persiapin. Nah, kalau SKD-nya udah mantep, nah pasti SKB-nya juga harusnya udah mantep sih, karena SKD itu adalah yang paling utama, gerbang utama yang harus kalian lewatin dulu, baru kalian bisa mempersiapkan SKB. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, see you di next video teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.